Habis ini nanti langsung ke Hotel Merdeka, di sana sudah dipersiapkan semuanya. Oke, sekali lagi kalau kita mohon diturunkan ya, kalau kita mengucapkan Sudiro Ahmad Lupi, ya, jadi dengan menjawab 2 kali yaitu menang 2 kali itu Pak. Siap. Sudiro Ahmad Lupi. Sudiro Ahmad Lupi. Terima kasih, langsung ke Hotel Merdeka. Salah satu yang menggelitik dan yang menarik itu adalah ada apa di Hotel Merdeka. Ya, setelah ini ke Hotel Merdeka segala sesuatunya sudah disiapkan di sana. It is including money, ya kan? Itu juga masalah. Kita tidak tahu kategorinya apa. Apakah korupsi, apakah kolusi, apakah nepotisme. Yang jelas ya, dalam aturan itu Sobat Era sekalian, kepala desa dilarang berpolitik. Kepala desa dilarang berkampanye. Nanti orang bilang kan belum dimulai kampanyenya. Nah, itulah pemikiran Sontoloyo namanya. Ya, itu adalah sebuah larangan yang berlaku sepanjang yang bersangkutan menjabat kepala desa. Mau musim pemilu atau tidak musim pemilu, yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, terutama berkampanye untuk calon-calon kepala daerah, legislatif, dan tentu saja presiden dan wakil presiden. Jadi tadi Sobat Era sekalian ada menyebutkan bahwa ucapan terima kasih. Coba bayangkan. Undang-undang desa, revisi undang-undang desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun ke 8 tahun, itu hal yang sungguh sangat luar biasa. Ya. Jadi mereka menjabat satu periode itu 8 tahun. Dan ini seperti berkah atau seperti hadiah kemenangan Pilpres. Tiba-tiba kepala desa Sepati ya, itu mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto, kemudian Sufmi Dasko Ahmad, dan Sadewo atau Sudewo, anggota DPR dari Partai Gerindra. Kita tidak tahu siapa yang menggerakkan, tapi yang jelas ini kalau Prabowo Subianto serius memberantas korupsi, yang begini-begini tidak boleh ada. Jadi sederhana kan kalau kita mau melihat keseriusan, the seriousness for combating corruption. Ya seperti inilah. Prabowo Subianto kita sudah tahu. Sufmi Dasko Ahmad ini adalah wakil ketua umum Gerindra, orang yang paling berpengaruh di lingkaran Partai Gerindra, dan yang jelas ketua tim transisi. Pokoknya tangan kanan Prabowo Subianto di legislatif maupun di Gerindra. Barangkali soal kedekatan Sufmi Dasko dan Prabowo hanya bisa dikalahkan dengan kedekatan dengan keluarganya sendiri, terutama Hasim Joyo Hadikusumo. Kami Kepala Desa se-Kabupaten Pati dengan ini menyampaikan, pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra,
Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, dan Bapak Sudiwo STMT, anggota DPR RI, yang telah mendukung lahirnya revisi Undang-Undang Desa. Kedua, kami Kepala Desa Sekecamatan Pati dengan ini mendukung penuh kepada Bapak Sudiwo STMT untuk menjadi Bupati Pati dan Bapak Ahmad Lutfi menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Semoga perjuangan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jadi kita habis ini nanti langsung ke Hotel Merdeka, di sana sudah dipersiapkan semuanya. Oke, sekali lagi kalau kita mohon diturunkan ya, kalau kita mengucapkan Sudiwo Ahmad Lutfi, ya, jadi jenengan menjawab dua kali, yaitu menang dua kali itu Pak G. Siap? Sudiwo Ahmad Lutfi, Sudiwo Ahmad Lutfi. Terima kasih, langsung ke Hotel Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semuanya, ya inilah yang membuat kita prihatin ya. Jadi kalau sekedar bahwa yang namanya memberantas korupsi itu hanya omon-omon doang, ya bisa semua orang. Tapi coba bayangkan ya, walaupun kita doing nothing, tetapi orang kemudian menggunakan nama kita. Karena apa? Karena budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sudah terjadi. Dan ini kita tidak tahu kategorinya apa. Apakah korupsi, apakah kolusi, apakah nepotisme. Yang jelas ya, dalam aturan itu sobat era sekalian, kepala desa dilarang berpolitik. Kepala desa dilarang berkampanye. Nanti orang bilang kan belum dimulai kampanyenya. Nah, itulah pemikiran Sontoloyo namanya. Ya, itu adalah sebuah larangan yang berlaku sepanjang yang bersangkutan menjabat kepala desa. Mau musim pemilu atau tidak musim pemilu, yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, terutama berkampanye untuk calon-calon kepala daerah, legislatif, dan tentu saja presiden dan wakil presiden. Jadi tadi sobat era sekalian ada menyebutkan bahwa ucapan terima kasih. Coba bayangkan, undang-undang desa, revisi undang-undang desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun ke 8 tahun, itu hal yang sungguh sangat luar biasa ya. Jadi mereka menjabat satu periode itu 8 tahun. Dan ini seperti berkah atau seperti hadiah kemenangan Pilpres. Tiba-tiba kepala desa Sepati ya itu mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto, kemudian Sufmi Dasko Ahmad, dan Sadewo atau Sudewo, anggota DPR dari Partai Gerindra. Kita tidak tahu siapa yang menggerakkan, tapi yang jelas ini kalau Prabowo Subianto serius memberantas korupsi, yang begini-begini tidak boleh ada.
Jadi sederhana kan kalau kita mau melihat keseriusan, the seriousness for combating corruption. Ya seperti inilah. Jelas-jelas korupsi, jelas-jelas kolusi karena kepala desa tidak boleh. Oke, pertanyaannya adalah banyak hal ya yang bisa kita tanyakan. Salah satu yang menggelitik dan yang menarik itu adalah ada apa di Hotel Merdeka. Ya, setelah ini ke Hotel Merdeka segala sesuatunya sudah disiapkan di sana. It is including money, ya kan? Itu juga masalah. Apakah yang dipersiapkan juga uang? Ya, kita tidak tahu apa yang dipersiapkan. Kalau yang dipersiapkan uang itu berarti sudah suap namanya. Oh itu cuma uang sekedar uang jalan dan lain. Tidak bisa kalau kita mau menegakkan good governance dan clean government. Coba kita cek satu-satu ya. Siapa itu Prabowo Subianto kita sudah tahu. Sufmi Dasko Ahmad ini adalah wakil ketua umum Gerindra. Orang yang paling berpengaruh di lingkaran partai Gerindra. Dan yang jelas ketua tim transisi. Pokoknya tangan kanan Prabowo Subianto di legislatif maupun di Gerindra. Barangkali soal kedekatan Sufmi Dasko dan Prabowo hanya bisa dikalahkan dengan kedekatan dengan keluarganya sendiri, terutama Hasim Joyo Hadikusumo. Sudewo atau Sudewa tadi, STMT ya adalah politikus Indonesia yang menjabat, ini saya lihat di Google ya, politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Dalam periode keduanya di DPR RI, ia mewakili Partai Gerindra dan daerah pemilihan Jawa Tengah 3 yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati. Ya. Jadi kelahiran 11 Oktober 1968, usia 55 tahun. Pendidikan Universitas Diponegoro. Kemudian lahirnya 11 Oktober 1968. Jadi sobat era sekalian, mungkin ini yang dimaksud dengan Sudewo itu ya, STMT. Jadi lulus SMA Negeri 1 Pati, ya benar juga nih orang Pati ya. Kemudian lulus S1 Teknik Sipil Universitas 11 Maret, lulus S2 Teknik Pembangunan Universitas Diponegoro. Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas 11 Maret. Ketua Keluarga Besar Marhainis ya, walaupun Marhainis tetapi ke Gerindra, Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia 2001, Koordinator Tim Ses Pilkada Pacitan 2005, Anggota Dewan Penasihat Fokker Desi 2007, Koordinator Tim Ses Pilgub Jawa Tengah 2008. Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra 2019 sampai sekarang. Rupanya karirnya itu sebelumnya adalah PNS Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur, PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, kemudian berhenti wira swasta, kemudian anggota DPR Partai Demokrat. Awalnya Partai Demokrat 2009-2013. Kemudian sekarang anggota DPR RI dari Partai Gerindra 2019 sampai sekarang. Itu ya yang disebut tadi. Sementara Ahmad Lutfi yang disebut ya, mudah-mudahan tidak keliru orangnya. Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi SHS STMK adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Ahmad Lutfi merupakan lulusan dari Sepa Milsuk Polri tahun 1989 yang berpengalaman dalam bidang intelijen keamanan. Kelahiran 22 November 1966, usia 57 tahun ya. Sepertinya dia mau pensiun atau sudah pensiun bahkan atau persiapan pensiun untuk memasuki gelanggang pilkada, sepertinya begitu. Kalau tidak salah ya, karena nama Ahmad Lutfi ini banyak sekali, cuma ini kan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, jadi relevan ya. Ahmad Lutfi merupakan lulusan dari Sepa Milsuk Polri tahun 1989 yang berpengalaman dalam bidang intelijen keamanan. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kemudian
mulai menjabat 1 Mei 2020 dan bahkan sebelumnya Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah 8 Maret 2018. Jadi udah sangat lama di Jawa Tengah ya. Oke. Jadi sobat daerah sekalian, kita boleh saja berkampanye ya, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, tidak boleh melanggar undang-undang. Apalagi misalnya pelanggaran itu dalam tanda kutip ya, menyebut nama-nama orang yang seharusnya tahu aturan. Menyebut calon presiden terpilih, menyebut wakil ketua DPR, menyebut anggota DPR, menyebut mantan atau Kapolrinya sendiri. Nah, ini yang menurut saya yang yang harusnya dihindari ya, yang harusnya dihindari. Karena jelas-jelas kepala desa harus netral, tidak boleh berpolitik. So long time kepala desa selalu digerakkan berpolitik. Tapi susahnya di Mahkamah Konstitusi tidak pernah diakui. Tidak bisa diakui. Lalu kemudian rekaman-rekaman seperti ini dengan mudahnya didinai. Karena dianggap tidak ada yang namanya bukti tambahan. Padahal ya tidak mungkin dari kepala desa yang hadir ini kemudian dijadikan saksi. Mana mau mereka jadi saksi. Pasti takut mereka jadi saksi ya. Jadi saudara sekalian, saya hanya prihatin ya. Kalau kita mau menegakkan good governance, clean government, ya yang begini-begini ya harus diberantas dari awal. Ya, Prabowo sebagai presiden elect mengatakan bahwa tidak boleh menyalahgunakan jabatan, tidak boleh menyalahgunakan wewenang, tidak boleh mencatut nama saya, menang harus jelas dan benar. Tetapi apakah dia mau melakukan itu? Makanya saya selalu mengatakan ada kontradiksi di dalam diri pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dari arena comberan. Itu masalahnya. Bagaimana dia kemudian bicara tentang good governance, clean government, menang secara adil, demokratis dan lain sebagainya. Karena seperti ngomong tentang hal yang sifatnya paradoksal ya. Itu soalnya saudara sekalian ya. Jadi nothing to do dengan apakah ini soal menerima atau tidak mengakui kekalahan ya. Ini adalah soal yang terkait dengan bagaimana kita menegakkan good governance dan clean government. Itu salah satu obsesi saya. Bagaimana negara ini bisa bermartabat, melakukan pemilihan dengan cara yang bermartabat. Bayangkan, ini baru satu gelanggang ya, pemilihan kepala daerah, Pati dan Jawa Tengah. Nanti tempur antara klan Jokowi ya, kemudian klannya Megawati PDIP, klannya Gerindra Prabowo, dan mereka adu kekuatan ya, adu pengaruh, adu uang, adu massa. Sayang sekali kan pilkada kita menjadi pilkada yang brutal ya, pilkada yang menampilkan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya. Belum apa-apa sudah begitu ya. Dan kita tidak tahu siapa yang menggerakkan. Nah, apakah yang menggerakkan nama yang disebut ataukah yang menggerakkan langsung pimpinan pusat? We don't know exactly. Perlu klarifikasi, tapi yang jelas ini bukan tindakan yang benar. Let's say kemudian dihaluskan bahwa itu enggak benar, itu kerja oknum. Oknumnya siapa harus diproses. Yang mencatut nama harus diproses. Lalu kepala-kepala desa harus diberikan sanksi yang hadir. Kan begitu. Ini pakai upacara misalnya. Wah, ini ternyata gambar dan suaranya tidak benar misalnya. Let's say tidak benar. Maka perlu juga diverifikasi. Jangan kemudian terbalik ya. Orang yang kemudian mempermasalahkan ini yang kemudian tiba-tiba dimasalahkan ya, yang diproses. We need a clarification. Kita membutuhkan sebuah klarifikasi ya. Apakah benar ini ya? Kalau benar ya harus ada tindakan yang tegas kalau kita mau memberantas korupsi dan nepotisme. Kalau tidak benar ya sebut tidak benarnya secara genuine, secara benar, bukan sesuatu yang ditutup-tutupi. Karena mudah sekali menutupi sesuatu untuk mengorbankan orang lain misalnya. Ya seperti misalnya kemarin ada suara dari
rekaman yang kemudian terungkap ke publik, tiba-tiba yang mengedarkan rekaman dianggap dialah yang kemudian bersalah. Padahal rekaman itu tersebar kemana-mana ya. Tersebar kemana-mana. Kita tidak tahu ini siapa yang pertama kali menyebarkannya. Yang jelas ini dapat dari staf yang biasa memantau berita-berita ya. Dan kalau benar ya, sekali lagi as if ya, jika benar, maka hal ini jelas sebuah pelanggaran undang-undang dan jelas ini adalah awal yang buruk bagi pemerintahan Presiden Prabowo yang katanya ingin memberantas korupsi. Itu soalnya kawan-kawan sekalian ya. Kita live di Refli Harun, di Keren Cadas Live ya. Karena seperti yang saya katakan, kalau di channel utama Refli Harun itu jadwalnya sudah ditentukan. Kalau di Keren Cadas Live at any time ya, walaupun resikonya barangkali belum sedahsyat Refli Harun channel karena subscriber baru sedikit ya. Baru ada Yogi Pratama yang kasih mengejek ini. Yang mau diejek siapa? Diejek Refli Harun atau siapa ya? Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas.